Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, kenapa negeri kita ini nggak maju-maju dan banyak koruptor yang merajalela di mana-mana, dan juga musibah seperti gempa bumi, banjir bandang, kebakaran, angin puting beliung, dan lain-lainnya. Setelah saya amati, saudara-saudara, ternyata banyak pejabat-pejabat pemerintah yang mana waktu dilantik dia bersumpah dengan kitab sucinya masing-masing. Tetapi setelah jadi pejabat, saudara-saudara, dia langgar sendiri sumpahnya. Baik itu yang Muslim, yang Nasrani, yang Buddhis, atau yang Hindu, saudara-saudara. Pejabat yang Muslim telah disumpah waktu dilantik itu dengan kitab sucinya, yaitu Al-Quranul Karim. Sedangkan Nasrani waktu dilantik jadi pejabat, dia juga bersumpah dengan Alkitab Bible atau Injil, saudara-saudara. Begitu juga dengan orang-orang Hindu yang menjabat di pemerintahan, juga dilantik dengan kitab Vedanya. Begitu juga orang-orang Buddha dilantik jadi pejabat pemerintahan dengan kitab Tripitaka-nya, saudara-saudara. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Setelah dilantik dan setelah menjalankan pemerintahan, dia lupa akan sumpahnya, saudara-saudara, dan dia langgar sumpah itu, saudara-saudara. Padahal kitab suci adalah kitab yang bukan main-main, bukan karangan manusia. Dia adalah kitab wahyu ilahi atau firman Tuhan, saudara-saudara. Dia langgar begitu saja. Ya, inilah akibatnya negeri kita ini akhirnya ruwet, tidak karu-karuan. Kata orang Jawa, ini kualat, saudara-saudara, dengan kitabnya masing-masing. Kitab sucinya saja dilanggar, apalagi peraturan pemerintah, apalagi undang-undang, apalagi hukum, tambah dilanggar, tambah tidak takut, saudara-saudara. Karena undang-undang dan hukum adalah ciptaan manusia, ciptaan Tuhan saja, firman Tuhan saja sudah dilanggar, dia tidak takut kualat. Apalagi undang-undang dan hukum adalah buatan manusia, tambah dilanggar. Nah, ini akibatnya kita rasakan sendiri. Indonesia tidak maju-maju, koruptor merajalela, perselingkuhan merajalela, musibah merajalela, gunung meletus, rumah pabrik terbakar, tawuran di mana-mana, gempa bumi, angin puting beliung, ekonomi sulit, banyak pengangguran. Padahal negeri kita adalah negeri yang sangat makmur. Bahkan orang asing mengatakan bahwa Indonesia adalah negara atau bumi patahan bumi yang jatuh dari surga, saudara-saudara. Apa-apa yang ditanam di bumi Nusantara ini tumbuh subur, seperti padi, tela, umbi-umbian, saru mayur, dan lain-lainnya. Semuanya kalau ditanam di bumi Nusantara ini jadi subur, saudara-saudara. Tapi kenapa penduduknya itu kok miskin, saudara-saudara? Penduduknya banyak yang melarat dan banyak yang jadi pengangguran. Faktanya apa? Faktanya banyak pencuri, banyak pelacuran. Itu menunjukkan bahwa banyak orang miskin, saudara-saudara. Di mana narkoba merajalela, baik di kota maupun di desa-desa. Sekarang orang jual narkoba itu seperti orang jual jajan,
seperti orang jual gorengan, saudara-saudara. Karena apa? Kadang-kadang ditangkap, keluar lagi, ditangkap, keluar lagi. Terus begitu. Ya tidak habis-habis, saudara-saudara. Makanya saya amati apakah pejabat negara atau pejabat pemerintah di negeri ini sudah kualat dengan sumpahnya sendiri. Kitab suci dibuat main-main. Al-Quran di atas kepala, dilantik dan bersumpah. Dan isi sumpahnya adalah kalau jadi pejabat nanti dia akan melaksanakan perintah negara dengan seadil-adilnya dan sebaik-baiknya, dan tidak akan korupsi, saudara-saudara. Tapi nyatanya sumpahnya sendiri dikhianati, saudara-saudara. Kitab suci Al-Quran, kitab suci Injil, kitab suci Weda, kitab suci Tripitaka telah dikhianati oleh pengikutnya masing-masing. Dia sudah tidak peduli lagi dengan apa yang namanya dosa dan akibatnya, saudara-saudara. Dia malah menantang Tuhan. Bagaimana tidak menantang Tuhan? Wong itu kitab suci. Waktu dilantik dia disumpah. Tapi setelah disumpah tidak lama kemudian dia melanggar sumpahnya sendiri, melanggar janjinya sendiri. Dia berbuat tidak senonoh, koruptor, dan mengkhianati rakyat, serta tidak memikirkan rakyat, yang dipikirkan perutnya sendiri, saudara-saudara. Makanya Indonesia sejak dulu sampai sekarang ruwet, dan tidak pernah ada berita yang menyenangkan didengar oleh rakyat dan bangsa kita ini. Tidak pernah ada berita yang menggembirakan rakyat. Yang ada berita-berita atau pengumuman-pengumuman yang membuat rakyat sedih. Seperti minyak goreng naik, BBM naik, sembako naik, jual beli tanah harus mempunyai kartu BPJS. Nah, tambah ruwet ini, saudara-saudara. Menurut saya peraturan itu dimudahkan kalau untuk rakyat, tapi untuk kalau pejabat itu harus diketati peraturannya. Seperti kalau korupsi, kalau sudah bertriliun-triliun, itu harus hukum mati atau seumur hidup, saudara-saudara. Hartanya dirampas untuk negara. Itu kalau buat pejabat-pejabat yang korup itu hukumannya harus tegas dan harus berat, saudara-saudara. Jangan orang kecil saja yang dibikin ruwet. Demikianlah urun rembuk kami tentang bagaimana keadaan negara kita ini. Saya sebagai rakyat biasa ikut empati melihat negeri kami yang mestinya subur makmur, tapi tidak dikelola oleh orang-orang yang baik, tapi dikelola oleh para pecundang, oleh para pengkhianat, penjilat, penipu. Londo panganane telo, saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, PDI Partai Wong Cilik. Merdeka, merdeka, PDI Partai Wong Cilik. Merdeka, merdeka, Wong Cilik mendelik.